Hai Sobat Jana Nyaman dimanapun kalian berada. Pembahasan kali ini kita boleh gak ya nih ngomongnya? Bingung ya cara ngomongnya. Gak enak ya kalau misalkan kita lagi ada di posisi jadi orang ketiga. Iya kan, kalau misalkan dilarang, tapi emang udah lumrah kayak gitu, benar nggak sih Kak? Banyak kan sekarang nggak kayak ibarat suami orang sama istri orang, nggak banyak kayak gitu juga kan, kayak ibarat cabai-cabean sama suami orang, itu udah lumrah kan, kayak janda sama suami orang. Nah itu makanya yang namanya janda itu tercorengnya itu karena itu, walaupun emang kalau misalkan gitu kayak orang kita mah janda juga cuma status doang. Ada kan kayak ibarat janda baik-baik kok, tapi yang tetap di mata orang lain tuh yang namanya kita punya status janda, pasti di mata orang lain pasti jelek, pasti minus ya. Pokoknya pikiran orang tuh yang kalau misalkan denger status janda, pasti mereka pikiran pasti ke situ lah, jadi orang ketiga itu enggak ya, pelakor lah mungkin ya, lagi marak sekarang kan ya. Kayak kita sering ya ngeliat di video-video gitu ya, istri tua menggerebek katanya. Menggerebek suaminya lagi sama pelakor di kos-kosan, jing. Banyak kan? Gimana, dengar nggak sih tanggapannya sih kalau misalkan buat kasihkan nih kayak gimana sih? Tanggapan apa? Iya itu ya, kayak orang ketiga itu maksudnya kayak gimana sih? Tanggapannya? Aduh bingung. Ya mungkin kayak serba salah, yang ngejawabnya kayak gimana, karena apa? Ya oke lah, status kita di sini kan posisinya janda ya, punya suami. Jadi kalau misalkan ngebahas ini tuh sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri enak gitu ya. Ngeri-ngeri enaknya tuh pastilah pantesan ya orang dua ini, makanya kenapa ngebahas posisi orang ketiga tuh karena emang pengalaman gitu ya. Enggak pengalaman, cuma pernah. Lu anjing. Tapi kan jujur pernah nggak sih Kak? Ya, tapi kan ya maksudnya di posisi ketiga juga nggak selalu lu harus sama suami orang. Kalau sama suami orang, Maksudnya lu diselingkuhin atau bagaimana gitu kan? Nggak ngerebut cowok orang, pacar orang kan nggak selalu semuanya suami orang kan, nggak pernah, nggak selalu ngejat kayak gitu. Kan kita ngebahasnya di sini nggak enaknya posisi jadi orang ketiga. Iya, aing itu. Kemarin. Ceritain dong. Jangan anjing. Ini juga galamnya belum hilang. Sedih ya. Kalau misalkan masalah orang ketiga tuh. Itu Bukan suami orang sih, tapi pacar orang. Pacar orang. Oh berarti kakaknya itu yang jadi posisi ketiganya, orang ketiganya gitu. Oh gitu. Enak nggak sih? Nggak enak anjing. Nggak enaknya karena udah di tengah perjalanan sih, ngerti gak sih? Maksudnya udah ngejalanin, di tengah perjalanan dia baru jujur kalau dia masih pacarannya. Oh, berarti itu maksudnya bohongin ya? Sakit. Teng nyamuk lagi. Jangan. Iya, Saya air mata ya guys. Iyalah, ngapain? Ya berarti kita mengeluarkan air mata buat cowok yang kayak gitu ya, apalagi posisi ini tuh, posisi kakaknya tuh dibohongin kan sama cowoknya kan. Jadi yang misalkan kalian itu bukan perebut ya, tapi tetap posisi ya itu emang bener ya, nggak enak ya posisi orang ketiga tuh. Kalau misalkan juga tahu gitu kan kita ada di posisi kayak gitu, nggak enaknya tuh kayak waktunya terbagi kan, sayangnya terbagi, dompetnya juga terbagi. Pengennya sih dia satu-satunya ya, maunya satu-satunya, tapi kan ya namanya juga hidup kan, nggak tahu ya kita tuh kedepannya kayak gimana. Kita cuma bisa kayak merencanakan, tapi nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan
lu ke depannya harus kayak gini, kan kita nggak tahu. Padahal rencana kita indah, tapi kenyataannya nah itulah Pahit. berarti balik lagi ke diri kita sendiri ya. Ini bukan kayak ngobrolin orang lain, ini ngobrolin kita aja gitu kan, karena apa, kita pernah ngalamin di posisi itu, posisi orang ketiga tuh enaknya kayak gitu. Dan yang namanya posisi orang ketiga tuh pasti dipandangnya buruk, pasti dipandangnya jelek. Walaupun sekarang contohnya kayak si kakak tadi ya, dia dibohongin, tapi tetap kalau misalkan ketahuan sama ceweknya, sama istrinya, padahal kan kita dibohongin nih sama cowoknya, itu tetap aja pasti kita yang kepandang jeleknya. Pasti tetap kita yang dituduh kayak alah anjing, tetap aja lu ngerebut cowok. Pasti kayak gitu, padahal kan kita nggak tahu, kita dibohongin kan. Itu nggak enaknya tuh posisi ketiga. Makanya kalau misalkan buat sobat yang nyamannya aku, jadi kaca letternya gara-gara melau. Jangan pernah mau ada di posisi kayak gitu ya. Gak enak anjing, Sakit anjing. Bangsat kau. Jadi nggak semangat kan nyeritainnya. Pokoknya jadi galau-galau kayak gitu ya. Bener deh. Pokoknya di posisi kayak gitu tuh kayak orang status janda gak enak. Pokoknya serba salah deh, pokoknya intinya serba salah. Kita hubungan sama ini salah, kita hubungan sama yang kayak gitu salah, kita jalan ke sini salah, kemana-mana salah. Pokoknya ke depan, ke belakang, ke pinggir, malu pasti kita salah. Makanya jangan pernah kayak gitu, anjing. Kita juga nggak mau lah. Terus-terusan ada di posisi ketiga ya, nggak mau. Tapi enggak sih sekarang mah. Mau belum punya pacar, masih on the way. Jomblo aja lah. Hmm? Jomblo aja dulu. Yakin. Kalau misalnya ada yang ngajakin nggak apa-apa. Apanya? Ya gue ngajakin jadi orang ketiga nggak apa-apa lah, yang penting gue bahagia gitu. Lu mau anjing ya, sakit. Tapi ini cerita ya, ada loh teman aku. Dia emang bener-bener kayak udah capek ngejalanin hubungan gitu kan, cuma satu-satunya kayak gitu. Terus disakitin terus, putus lagi kayak gitu kan. Terus suatu saat suami orang lah statusnya, dia ngajakin kayak gitu ya, kayak rayuan maut lah cowok, kayak gimana kan kalau misalkan yang udah punya suami itu. Iya. Kenal lah dia sama rayuan mautnya, masuklah tuh Ke pelabuhan buaya. Sarang buaya gini ya. Buaya. Bener, dia ngejawabnya kayak gitu. Oke lah, nggak apa-apa, jalanin aja, yang penting gue bahagia gitu. Bahagianya itu dalam hal apa? Materi dicukupin. Kayak mungkin kalau misalkan ibarat waktu sama kasih sayang mah emang udah lah ya, pasti kebagi dua kan. Iya. Sama istrinya. Tapi karena si cowoknya apa ya dibilangnya, Royal. itu kayak royal, jadi udahlah jalanin aja gitu. Daripada gue nggak hubungan sama yang kayak bujang atau ngaduda, Iya. nggak bahagia. Jawabannya dia tuh kayak gitu ya. Kalau buat sobat di sana yang pernah ngalamin kayak gitu, mending udah deh stop aja ya. Karena kalau misalkan ke gap lo sama istrinya, anjing, malu nggak sih? Malu ya, sampai dubun-dubun. Bener nggak ya? Sampai akar. Maksud. Tapi kan kalau misalkan kita sendiri terus kayak gini kan nggak enak juga. Yang nggak enak sih, nggak enak sih sebenarnya. Daripada jadiin pelampiasan dan rumah singgah. Tidak bisa, perlu gosok. Pul gosok dibawa-bawa. Si pul gosok kamu. Asu memang ya, kehidupan ini tuh emang bener-bener kayak poek. Poek banget. Hah? Poek banget. Poek, apalagi cuaca hujan kayak gini kan, pasti perlu kehangatan. Mungkin pasti perlu kehangatan lah. Kucuk tuh datang kan, suami orang. Wah.
Bangsat ih. Ya pokoknya intinya kayak gitu ya sobatku. Di luar sana jangan pernah mau ada di posisi orang ketiga. Jangan. Mau entah itu wanita, mau entah itu laki-lakinya. Jangan, karena nggak enak. Sumpah nggak enak, nggak enak banget. Aku pernah ngalamin kayak gitu, berarti nggak enak. Dan kakaknya juga saat ini, mungkin detik ini dia lagi ngalamin kayak gitu. Anjing senyum-senyum sakit itu, tahu gak sih? Aduh, ya udah deh. Pembicaraan kita berdua ya, mungkin kayak buat semuanya di luar sana yang satu frekuensi sama kita senasib ya. Sakit. Jangan. Intinya hati-hati, intinya jangan mau ya. Kalau misalkan ada yang bisa lebih baik boleh, kalau misalnya ada yang status duda juga boleh lah, yang penting lu satu-satunya buat dia dan dia juga satu-satunya buat lu. Oke. Mungkin cukup ya video kali ini, video dari kita. Ada manfaatnya bolehlah diambil sama kalian. Kalau misalkan nggak ada, boleh skip videonya. Oke. Kami berdua nggak pernah capek ya buat ingetin kalian buat di like, di komen, di subscribe, dan di share. Oke. Bye, terima kasih.